Yono bisa diceritakan pertama kali punya ide untuk membuat seni sentul? Betul ya? Sebetulnya ide itu saya dapatkan secara tidak sengaja, Mas. Dalam arti, saya waktu itu dapat pesanan membuat patung dari tanah Kumbo Karno dirubung sama ketek cilik-cilik. Nah, ada bagian yang seharusnya itu lurus, tapi tidak bisa terjangkau oleh pisau. Saya kasihkan untuk membuat datar itu, saya tutul-tutul pakai lidi. Nah, waktu itu saya tinggal, baru keperluan apa gitu. Selang waktu berapa lama saya kembali lagi, mau meneruskan. Tapi lihat itu kok efeknya tutul-tutul kok bagus. Nah, sudah itu berlalu, saya tetap membuat patung itu biasa. Dan karena dengan adanya ekonomi yang tidak stabil, saya buat ini, seperti ini. Pot, vas, dan cobek dihiasi, dikasih pola atau ditutul-tutul gitu. Nah, itu bahan bakunya apa, Mas? Karena di tempat saya itu sentra pembuatan genteng, otomatis di sana itu banyak mau jaluk genteng apa lemah tanggane piro dikasih karena sentra genteng. Nah, itu terus vakum karena krismon dan apa ya, tidak ada kerjaan lain. Itu kapan pandemi itu? Enggak, sebelum pandemi. Krismon dulu ya. Nah, seiring berjalannya waktu tahun 2006 kan Jogja ada gempa. Dan saya aturkan tadi, saya itu selingkuh dengan pekerjaan yang lain, tidak konsisten pada saya kesenimanannya tidak. Saya jadi bakul gendeng. 2010 juga begitu. Ternyata selingkuh itu enak. 2-3 hari saya bawa 2 truk Jogja. 2-3 hari bawa truk Jogja. Sangat enaknya kesenimannya lupa. Jadi nasihatnya Pak Avandi yang ketekun, ora selingkuh, wani melarat. Itu tidak saya jalani. Awang apa tenan nih? Selingkuh itu anak bojone ramangan. Dan akhirnya Butika Tindak Sini mengasihkan lukisan. Nah, kondur masih ditinggali. Masih apa yang saya kasihkan kembali saya aturkan kepada Butika itu. Maka saya buat patung dengan sistem yang saya dulu buat dari patung Kumbo Karno itu tutul-tutul saya aplikasikan ke sini. Begitu sejarahnya. Itu tahun berapa pertama kali mengerjakan patung tutul itu? Patung secara tidak sengaja itu? Ya tahun piro ya? Sebelum gempa, berarti sebelum 2006. 2003 atau berapa gitu. Terus kemudian muncul gagasan untuk membuat seni tutul ini, wajah-wajah ini, para tokoh termasuk Pak Ganjar ini gimana? Idenya gimana? Pertama dari Butika, mau kasihkan apa sama Pak Wandi. Nah, kebetulan saya lihat di YouTube itu pelukis yang membuat di sawah itu, lukisan di sawah itu, saya acungi jempolnya itu seniman tenan itu. Nah, itu saya coba sesudah saya bikin wajahnya Butika sama Pak Wandi itu, saya coba sama untuk Pak Ganjar. Nah, kebetulan saya memang seneng ya toh, bukan ada tendensi lain-lain, saya seneng aja. Itu kalau jenengan sukanya Pak Ganjar apa yang menjadi jenengan suka sama Pak Ganjar itu apa sih, Pak? Yang saya suka pada Ganjar, yaitu ketegasannya, keluasannya ke rakyat itu. Pak, ya nanti rencananya pembuatan seperti ini akan seperti apakah? Apakah dijual atau dijadikan? Ya otomatis tak jual toh Mas. Siapa yang suka? Mau nyambut gawe untuk bayaran yuk pilih. Yang terencana itu nanti tiap toko mau saya buat. Nanti saya todongkan ke partai-partai kepala. Mungkin Pak Jokowi, Bu Mega, ketodongkan pada mereka yang di bawahnya Bu Mega itu. Kalau apa yang diharapkan setelah dengan menggambar atau membuat patung wajahnya Pak Ganjar ini? Yang jelas itu bisa mengisi kasanah kesenian
terutama di Temanggung saat ini gitu loh. Mengapa saya bersihkan tadi sudah saya aturkan di kayu, saya duduk pakai paku, dan yang penting itu ke batik, kain batik pembuatannya itu. Memang dari dulu kan dari tutul itu sudah ada di batik. Pernah Pak, punya harapan Pak Ganjar ke sini atau ketemu Pak Ganjar atau Pak Ganjar bisa melihat karya jenengan ini? Ya jelas toh, bapaknya di Jawa Tengah, ya bapaknya di Temanggung juga. Saya senang sekali kalau Bapak Ganjar Sekersorau ke sini itu. Terutama mengapresiasi karya saya sehingga bisa terekspos lebih jauh lagi gitu Mas. Kalau membuat kayak gini membutuhkan waktu berapa hari atau berapa jam? Gini Mas, saya aturke, itu pertanyaan yang bagus ya. Itu tergantung pada cuaca. Tingkat kesulitannya itu, karena itu harus memerlukan tanah yang kering. Nah, berarti benih soto tempel itu kering tenan. Nah, orang tempel nanti bisa lepas anunya apa? Lempungnya itu lepas, tidak kuat. Nah itu kelemahannya di situ. Tapi rata-rata sejauh ini bikin seperti ini berapa hari, Pak? Rata-ratanya? Bisa 3 minggu. Bisa 3 Ini minggu. tergantung cuaca. Atau dengan didukung oleh gambar-gambar yang lain. Bisa diceritakan gini, karyanya jenengan apa aja sih Pak selain wajah tutul seni tutul ini? Untuk seni tutul, Selain seni tutul biasanya bikin apa lagi? ya saya kan saya tutul ini kan karya saya. Nah sudah itu saya isane mingkui. Itu bisa cerita Pak, latar belakang jenengan menjadi seniman patung dan seniman tutul ini dulunya ceritanya seperti Saya otodidak ya aslinya. Saya kecil itu senang coret-coret. Nah karena rumah saya itu dekat dengan rumahnya Pak Afandi, itu cuma jarak 3 kilo. Saya sering dolan sana, main mau lihat cara Pak Afandi melukis itu piye toh. Nah saya ngambil gawean di sana ketemu, keterima sebagai sekretarisnya. Tapi hal itu tidak saya dapat karena saya sekretaris itu ngurusi museum sama ngurusi kegiatan Pak Afandi. Sedang Pak Afandi itu kalau lukis di luar gitu, maksudnya tidak punya studio. Dia tentu ke Bali 2 minggu sekali, 10 hari sekali tentu ke Bedugul. Jadi saya tidak dapat di Pak Afandi itu dapat. Cuman ya itu palingnya tadi itu tekun, konsisten, wani melarat. Nah, seniman lukisannya rapayu, garangnya rapayu. Anak saya orang wani, ambur ini sing anak putune itu akan melarat ya mana ya. Pak, mungkin ada yang perlu jenengan sampaikan melalui karya seni wajahnya Pak Ganjar ini. Ada harapan apa Pak terhadap Pak Ganjar? Ya sudah saya aturkan tadi, supaya seni tutul itu bisa terekspos gitu loh. Tidak hanya di Temanggung, Jawa Tengah, ya kemungkinan untuk dibuat yang lain. Begitu kalau ini bisa diterima, karena semua itu kayak wong dodolan, aku seneng pedas, seneng kayak ini. Nah, itu tergantung masyarakatnya ya toh. Kalau secara khusus, ini kan ada wajah Pak Ganjar. Secara khusus, jenengan ingin menyampaikan apa kepada Pak Ganjar? Ini Pak, apresiasi saya sebagai Bapak, sebagai gubernur. Yang menurut saya itu Bapak itu bagus untuk membina rakyat. Ini cawe sih presentasi, persembahan. Sebagai kawulonya. Pak, nama lengkapnya sih itu? Gregorius Wiono. Saya Katolik. Oke. Pak, terus Pak, sama cukup ya.